Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ilm. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ayyuhal ahbabi, wahai anak-anakku yang kusayang, tepat sudah pilihan kalian. Masuk di dalam satu pesantren itu tempat yang suci. Suci dari pergaulan bebas. Suci dari perkataan-perkataan kotor yang kalian dengar di luar sana. Suci bahwa kalian tepat waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalian adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah, dibina oleh Allah, dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, calon-calon pemimpin, calon-calon ulama, calon-calon orang-orang yang akan menjadi imam ibadah, imam sholat nanti ketika kalian kembali ke negeri, ke daerah, ke kampung halaman kalian masing-masing. Maka dari itu, kalian harus benar-benar komitmen untuk dibina, untuk dididik, untuk dinasihati. Pesantren ini adalah merupakan satu tempat dedikasi. Sholat kalian benar-benar sholat yang disiplin, tepat waktu. Ya. Ibadah kalian benar-benar ibadah yang tepat waktu. Ini merupakan satu keistimewaan. Ketika kalian mengambil pendidikan di pesantren itu berarti apa? Itu adalah tempat yang tepat, tempat yang pas untuk menjadi calon-calon ulama, untuk menjadi calon-calon pemimpin. Bahwa di pesantren itu kalian dikenalkan dan disuruh untuk menghafal Al-Quran. Setelah sholat asar, sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah kalian dianjurkan untuk mengambil Al-Quran, kemudian kalian disuruh membaca serta menghafalnya. Bukankah ini satu tingkah laku yang suci? Ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalian tinggalkan kampung halaman dan rumah serta orang tua, tidak lain adalah orang tua kalian menginginkan kalian ini adalah orang-orang calon-calon ulama, calon-calon yang hendak mendoakan untuk orang tuanya. Paling tidak kalian sudah bisa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan Engkau ampuni kedua orang tuaku. Dan kasihlah kedua orang tuaku ini ya Allah, sebagaimana mereka itu ya menyayangi aku ketika aku masih kecil atau masih bayi. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang kucintai, bahwa kalian ini telah berburu ilmu di tempat ini. Seorang penyair mengatakan, bernama Burhanuddin rahimahullah. Dalam syairnya dia bertutur, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Kebodohan membunuh si bodoh sebelum kematiannya. Ya. Fajsamuhum qablal kuburi kubur. Ya, kubur mereka itu adalah sebuah kubur yang mana mereka itu sebelumnya belum mati. Wa ini mura'a lam yahya bil ilmi mayitun. Orang-orang yang hidup tanpa ilmu hakikatnya adalah mati. Falaisa lahu hinan nusur. Ia tak bangun, mesti dibangunkan. Jadi sebenarnya orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang mati. Nah, begitu. Ya, mati apa? Mati keseluruhannya. Maka kalian datang ke tempat pesantren Darul Fikri ini tidak lain, kalian tidak mau dianggap orang yang mati berjalan di muka bumi.
Ya, kalian diperkenalkan hadis, kalian diperkenalkan fikih, kalian diperkenalkan ilmu faraid, kalian diperkenalkan ilmu usul fiqh, kalian diperkenalkan ilmu matematika yang berkaitannya dengan muamalah di dunia. Nah, itu yang perlu kalian ya syukuri. Kalian adalah, wahai anak-anakku sekalian, salah satu hamba kecil yang dipilih oleh Allah. Kemudian kalian itu dititipkan oleh Allah ke tempat ini, yaitu Ma'had Darul Fikri. Yakin, dan saya yakin nantinya akan bahagia menjadi hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini kelak. Syair dari Burhanuddin juga menuturkan, ya, ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang-orang yang berilmu tetap kekal hidup setelah kematiannya. Wa ausalu tahta turabi ramim, meski tulang belulangnya sudah hancur berkalang tanah. Wa dzul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala turab, sedang orang bodoh mati meski berjalan di atas tanah. Yudhannu minal ahya'i wa huwa 'adim, ia mengira hidup, padahal sebenarnya orang bodoh itu adalah mati. Nah, di sini keutamaan ilmu. Kalian ketahui, ya, orang yang bodoh itu tidak pernah mendapat satu kehormatan, baik di mata masyarakat, baik di mata hewan, ataupun di mata tumbuh-tumbuhan. Orang berilmu tidak pernah mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itu orang berilmu. Tapi sebaliknya orang-orang yang bodoh, mereka itu hina di mata Allah, hina di mata masyarakat, hina dimanapun. Karena dia bodoh. Tidak ada satu makhluk pun yang akan menghormatinya. Syair lain dituturkan oleh Burhanuddin yang mengatakan, hayatul qalbi ilmun fagtanimhu. Kehidupan hati adalah ilmu, maka ambillah dia. Wa mautul qalbi jahlun fajtanimhu. Sedangkan kematian hati adalah kebodohan, maka jauhilah dia. Kalau kalian menjadi orang-orang yang pintar, maka berarti kalian harus berilmu. Di pesantren ini diajarkan berbagai macam ilmu. Menterjemah Al-Quran diajarkan, betul? Berbahasa Arab diajarkan di pesantren ini, betul? Disiplin sholat berjamaah di masjid ini kalian digerakkan, betul? Itulah langkah pasti di dalam menuju kesucian kalian. Dan dibangun naluri serta fitrah dan komitmen kalian demi untuk masa depan. Meraih ilmu berarti kalian itu adalah meraih kehidupan masa depan yang penuh arti, yang penuh makna. Maka dari itu saya ingatkan pada kalian semuanya, mari wahai anak-anakku yang kucintai, bersungguh-sungguhlah kalian itu menuntut ilmu. Bersungguh-sungguhlah kalian itu belajar di tempat ini. Karena semuanya pasti sudah ada. Guru kalian, guru yang profesional. Guru kalian sini orang-orang yang memiliki ahli dari dalam bidangnya. Ya, Ustaz Sumhudi yang ada di sini juga memiliki keahlian dalam penterjemah. Dan dia juga ahli ilmu nahu. Bukankah kalian telah diajarkan ilmu nahu? Betul? Nah, inilah yang perlu kalian pertahankan, wahai anak-anakku sekalian. Karena ini adalah satu kehormatan buat kalian itu sendiri. Nah, maka dari itu, saya berharap kalian tetap komitmen dan berada di tempat yang mulia ini, tempat sumber ilmu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Masjid bersih, indah, air cukup, makanan juga ada. Mau kemana lagi kita? Apakah kita akan mencari tempat-tempat yang akan menghinakan kita di sana? Jangan. Pergaulan begitu rusak. Apalagi kalian saat ini bermain dengan gadget, handphone, banyak.
ya ritual-ritual acara di situ benar-benar akan merusak karakter dan adab sopan santun kalian. Maka di sini kalian diajarkan adab, kalian di sini diajarkan akhlak, ya enggak? Berakhlak dengan guru, kalian bersalaman, cium tangan mereka. Ini merupakan satu adab yang nantinya kalau sudah pulang ke rumah, kalian akan lakukan terhadap orang tua kalian. Maka kalian ya salah satu tanda orang-orang yang birrul walidain. Nah, anakku sekalian, inilah yang disebut dengan ta'lim. Kiat belajar cerdas lewat pesantren, khususnya pesantren Darul Fikri yang ada saat ini. Inilah rumah kalian. Inilah salah satu kubu kalian untuk menyongsong cita-cita meraih satu surgawi. Akhirnya kalian menjadi ya hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, wahai anak-anakku sekalian. Kecil kita pertemuan hari ini, tapi di mata Allah itu adalah menjadi besar. Satu ayat yang kalian baca berulang-ulang, maka itu akan bertumpuk menjadi ya tumpukan gunung pahala nanti yang kalian akan rasakan. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kelak kalau kalian sudah keluar dari ma'had, dari tempat menimba ilmu agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita tutup kajian petang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.